Baik, terima kasih Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Indra Suparyanto. Yang terhormat para pejabat administrator, Kanwil, pejabat fungsional, pejabat pengawas, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan anti korupsi di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Budiman. Di sini berlaku sebagai Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi yang juga dalam rangka penilaian penyuluh anti korupsi. Lanjut, Mas Host, ini saya izin share screen. Silakan, Mas. Oke. Nah, sebelum kita mulai penyuluhan kali ini, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu terkait pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Bagi Bapak Ibu yang berada di kantor, ini kita sekarang yang berada di kantor, ini ada 2 tangga darurat yang bisa diakses ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, bencana. Itu ada yang di dekat ruang sekretaris maupun yang ada di dekat ruangan PAPK, ruang bidang PAPK. Kemudian juga ada tersedia beberapa alat pemadam kebakaran ringan yang ada di tembok-tembok di beberapa titik. Kemudian juga ada 1 titik kumpul yang ada di dekat gerbang masuk. Ini bisa diarahkan. Terus kemudian perlu juga disampaikan jika pada saat penyuluhan ini terjadi beberapa bencana yang tidak kita inginkan, seperti misalkan jika terjadi gempa bumi, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tenang dan jangan panik. Segera keluar dari gedung melalui tangga darurat yang tadi sudah kami sampaikan. Terus berlindung dari reruntuhan, menjauh dari bangunan, tiang listrik, papan reklame, dan lain-lain. Kemudian jika terjadi kebakaran, seperti apa yang harus kita lakukan? Pertama, dapatkan alat pemadam api ringan. Itu yang ada di beberapa titik di tembok, ada di dekat ruang SKKI, di dekat ruangan lorong umum juga ada. Kemudian beritahu siapapun saat rumah terbakar. Ini untuk Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah atau WFH atau WFHB. Kemudian segera hubungi pemadam kebakaran, jatuhkan diri saat pakaian terbakar, tutupi hidung biar asap tidak masuk ke dalam hidung, tutup pintu, menjauh, dan cari tempat evakuasi. Evakuasinya untuk yang di kantor ada di dekat gerbang masuk. Kemudian saat ini apalagi kita sedang masih pandemi COVID ya, jadi saya ingatkan juga mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan ya 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini hendaknya dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap menjalankan protokol kesehatan ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi penyuluhan, ini biar semangat ya, biar kita semua semangat. Nanti kita yel-yel dulu nih. Misalkan saya bilang semangat pagi, nanti Bapak Ibu harap menjawabnya dengan pagi, pagi, pagi. Kemudian selanjutnya saya tanya, apa kabar semua? Bapak Ibu menjawabnya, siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Nah, seperti itu. Jujur, kompeten. Oke, mari nih sebelum kita mulai ya, kita yel-yel dulu ya kali ini ya. Ini saya stop share screen-nya dulu. Nah, untuk kita lihat, harap dinonaktifkan ininya, mute-nya. Silakan di-unmute biar terdengar suara Bapak Ibu sekalian. Oke, siap ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita udah semangat semua nih, apalagi
Pak Nel, semangat tuh Pak Nel, segar. Alhamdulillah, Pak Kabul. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya. Untuk penyuluhan anti korupsi kali ini, tujuannya apa sih? Ada beberapa tujuan, antara lain yang pertama, ini untuk menumbuhkan semangat melawan korupsi. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa sampai dengan saat ini ya masih banyak ternyata kasus-kasus korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang pintar. Tapi pintar tapi tidak diiringi dengan akhlak dan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian menyadarkan dampak dan biaya sosial korupsi. Ini nanti secara detail akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, menumbuhkan berpikir kritis terhadap korupsi. 4, menumbuhkan sikap anti korupsi. Nanti sikap anti korupsi seperti apa saja itu nanti akan juga saya jelaskan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anti korupsi. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini ada 4 tema besar. Yang pertama, apa itu korupsi? Pengertiannya. Kemudian contoh-contoh kasus korupsi, pemberantasan korupsi, dan implementasi sikap anti korupsi. Nah, untuk pengertian apa sih itu korupsi? Ada 3 ahli ya, bukan 3 ahli ya. Ada ahli pertama dari Robert Klitgaard. Itu menyatakan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Kemudian dari United Nations Convention Against Corruption, itu menyatakan bahwa corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effect on societies. Jadi di dalam masyarakat itu mempunyai efek korosi ya, bisa menggerogoti. Kemudian kalau secara resmi untuk di pemerintahan kita itu sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Itu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, ini tadi sudah jelaskan kita perlu mengetahui dampak masif korupsi ya. Jadi kalau dari kasus korupsi di tahun 2001 sampai 2012, ini baru dari tahun 2001 sampai 2012. Mohon maaf untuk data yang sampai saat ini belum bisa saya dapatkan update-nya. Ini sudah didapatkan 1.842 koruptor. Bayangkan dalam waktu 12 tahun itu mencetak 1.842 koruptor dengan nilai total kerugian negara itu sebanyak 168 triliun. Yang ini tentunya di tahun ini itu bisa jauh lebih besar ya, pasti jauh lebih besar. Bayangkan, itu sebenarnya dengan uang sebanyak itu, 168 triliun itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun 195.000 sekolah. Dan ini dana ini malah dikorupsi. Kemudian dengan dana sebesar itu juga sebenarnya bisa membiayai sebanyak 3,36 juta anak. Karena dengan asumsi satu anak itu membutuhkan biaya 50 juta, maka dengan uang 168 triliun itu biasa membiayai sebanyak 3,36 juta anak di Indonesia. Kemudian jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur, itu tentunya bisa digunakan dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur ya, antara lain dari pembangkit listrik maupun juga untuk bahan bakar. Jika digunakan untuk modal dagang, itu bisa membiayai sebanyak 33,6 juta pedagang UMKM. Dan jika digunakan untuk perbaikan jalan dengan asumsi butuh 118 triliun untuk biaya perbaikan jalan, maka itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan sebanyak 21.313 km di kabupaten dan
2.468 km di provinsi. Jadi dengan demikian bisa kita ketahui bahwa dana korupsi, kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi itu sebenarnya bisa digunakan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk membiayai anak-anak Indonesia khususnya di pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, modal dagang, apalagi kalau misalkan kejadian ini di saat pandemi ini tentunya itu sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat kita yang sangat terdampak pandemi. Nah, itu yang begitu dahsyatnya dampak dari korupsi. Nah, kemudian apa sih bahaya korupsi di pemerintahan? Itu ada 3 antara lain. Birokrasi tidak efisien layanan publik. Jadi dengan adanya korupsi nih, misalkan sebenarnya pelayanan publik itu tidak ada biaya ataupun ada biaya, namun ya seperti kita tahu lah zaman dulu sebut saja ketika pembuatan SIM yang sehari-hari kita SIM, KTP atau apapun, bahkan termasuk di organisasi kita sendiri zaman dulu ya, untungnya ini sudah reformasi. Jadi ada biaya-biaya tambahan yang ditetapkan secara tidak resmi oleh para aparat sipil negara ataupun oleh polisi ataupun oleh yang lain. Jadi itu sebenarnya biaya tidak resmi yang jadinya akan menyebabkan layanan publik yang diberikan itu menjadi tidak efisien. Nah, kemudian yang kedua, matinya etika politik. Seperti kita ketahui banyaknya narapidana korupsi atau juga yang tersangka koruptor itu berasal dari partai-partai politik. Jadi pejabat-pejabat yang berasal dari partai politik. Nah, ini jadi tentunya politik yang seharusnya partai politik itu memberikan pendidikan politik kepada bangsa dan negara kita, namun dengan adanya korupsi malah membuat etika politiknya yang harusnya ada dan dilakukan menjadi mati karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir, runtuhnya otoritas pemerintahan. Ini tentu jika aparat pemerintah atau instansi pemerintah itu banyak yang melakukan korupsi, tentu akan tidak membuat masyarakat tidak percaya terhadap instansi pemerintah maupun aparat pemerintah. Dengan demikian, otoritas kita tentu akan menjadi runtuh dengan ketidakpercayaan dari publik. Kemudian tadi juga sudah disinggung secara sekilas oleh Pak Kanwil terkait biaya sosial korupsi. Jadi sebenarnya biaya sosial korupsi itu ada banyak ya. Secara total yang secara eksplisit itu bisa kita lihat hanya dari total kerugian negara. Jadi untuk biaya sosial korupsi itu ada 4 macam, 4 kategori. Yang pertama yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu seperti apa sih? Gampang, itu adalah total kerugian negara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh hakim ya. Jadi misalkan ketika satu kasus korupsi, total kerugian negaranya adalah sekian. Nah, itu biaya eksplisit. Kemudian selain biaya eksplisit, ada lagi biaya-biaya lain. Yang berikutnya yaitu biaya antisipasi korupsi. Nah, seperti apa sih biaya antisipasi korupsi? Itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan terhadap korupsinya. Pencegahannya seperti apa ya? Ya contoh pencegahan itu seperti yang sekarang saya sedang lakukan ini adalah terkait penyuluhan ya. Untuk biaya penyuluhan itu maka KPK itu merekrut penyuluh-penyuluh. Nah, ketika melakukan pendidikan kepada penyuluh itu kan tentu memerlukan biaya. Begitu juga ketika melakukan sosialisasi anti korupsi itu tentu memerlukan biaya. Itu yang bisa dikategorikan ke dalam biaya antisipasi korupsi. Kemudian yang ketiga, biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Nah, itu mulai dari biaya peradilan, biaya penyidikan, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil terkait ada alat surveillance, alat surveillance itu digunakan untuk penyidikan. Kemudian biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar negeri dan dalam negeri. Jadi banyak kan aset-aset dari koruptor itu yang
dirampas oleh KPK di ini. Nah, untuk perampasan itu, apalagi jika yang itu berada di luar negeri, maka tentu memerlukan biaya, mulai dari biaya perjalanan dinas si pejabat yang melakukan perampasan itu, atau biaya-biaya lain terkait koordinasi dengan pihak negara di mana aset tersebut berada. Dan yang terakhir ada biaya implisit korupsi, yaitu biaya oportunitas korupsi, di mana beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul akibat korupsi di masa sebelumnya. Contohnya, jika misalkan kita ada status kasus korupsi yang dananya itu berasal dari dana bantuan luar negeri atau dana pinjaman. Jadi dana pinjaman dari luar negeri ini ternyata dikorupsi oleh oknum yang tidak berwenang. Tentunya dana tersebut kan untuk pinjaman kan ada bunga ya, bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, itu menjadi satu biaya implisit. Nah, kalau bicara mengenai penyebab korupsi, itu ada beberapa macam teori, namun yang saat ini saya sampaikan yaitu salah satu teorinya yang terkenal disebut Ghosn Theory. Ghosn Theory itu merupakan singkatan dari greed. Greed ini nafsu kerakusan ya. Jadi memang orang tersebut tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia terima, sehingga ketika ada kesempatan melakukan korupsi untuk menambah kekayaannya, ini dia akan melakukan korupsi. Ini dari greed. Kemudian opportunities. Nah, sebenarnya si oknum ini tidak ada niat, awalnya tidak ada niat melakukan korupsi, namun ketika ada kesempatan, contohnya kesempatan tidak ada yang mengawasi atau tidak diketahui orang lain, nah ini satu saat timbul untuk niat melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga, N itu needs, kebutuhan. Jadi ada oknum-oknum yang merasa membutuhkan atau kebutuhannya nih kurang nih dari penghasilannya yang dia terima itu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan dia. Nah, itu maka dia melakukan korupsi. Ini timbul dari needs. Dan yang ketiga, exposure atau pengungkapan. Yang terakhir exposure, pengungkapan. Jadi dia ingin mengungkap istilahnya kayak ingin menunjukkan kemewahan atau segala macam itu. Jadi untuk melakukan itu dia melakukan korupsi. Nah, apa saja sih tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia? Sebenarnya ini aturannya ada di dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Ini ada 30 delik tindak pidana korupsi. Dari 30 delik itu dikategorikan menjadi 7 tindak pidana. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Jadi segala bentuk tindakan yang pada akhirnya dia merugikan keuangan negara ini dijadikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, suap. Suap itu suatu pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi misalkan kita di dalam suatu instansi ini ada pimpinan instansinya terhadap misalkan khususnya dengan proyek pengadaan barang jasa, si rekanan itu melakukan penyuapan kepada si pejabat di pengadaan barang jasa tersebut supaya si rekanan itu dimenangkan dalam tender. Nah, itu yang dikategorikan dengan suap. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang atau berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah. Nah, contohnya nih, misalkan kita sebagai pegawai negeri ini memiliki BMN yang kita kelola ya, misalkan anggap aja laptop atau apalagi dalam status WFH WFHB ini kan, misalkan kita tidak punya laptop,
kita pinjam laptop kantor. Nah, ketika kita pinjam laptop kantor, namun pada saat kita mutasi atau apa itu ternyata tidak kita balikin laptopnya, itu termasuk ke dalam kategori penggelapan dalam jabatan. Atau hal-hal lain, ATK segala macam. Kemudian yang keempat, pemerasan. Nah, ini tindakan memaksa, meminta atau menerima dan merugikan orang yang berhak yang kita layani. Jadi misalkan sebagai aparat pelayan publik ya, baik di misalkan yang di front office nih, ketika ada satker atau ada petugas satker yang ingin mengajukan layanan ke kita, tapi kita tidak mau melakukan itu kecuali ada sesuatu kita peras dari si orang tersebut. Nah, itu masuk kategori ke pemerasan. Yang selanjutnya, perbuatan curang. Ini terkait dengan pengadaan barang jasa juga. Jika misalkan si kontraktor itu melakukan atau tidak membuat suatu pekerjaannya itu sesuai dengan spek yang sudah ditentukan, atau ketika dalam penyerahan barang itu dicurangi oleh pejabat, biasanya ini juga ada di polisi dan TNI. Jadi karena ini hal-hal tersebut dapat membahayakan negara. Nah, kalau misalkan apalagi terkait dengan peralatan, kalau di TNI itu peralatan perang ya, alutsista itu ternyata tidak sesuai spek. Nah, ketika itu digunakan tentunya dapat membahayakan pertahanan negara kita. Kemudian yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini kata terkenalnya adalah conflict of interest. Misalkan ternyata si pejabat pengadaan itu memiliki hubungan kekerabatan dengan yang mengikuti tender, baik itu saudaranya atau keluarganya atau apapun, atau rekan kerja pernah dulu. Nah, itu dihindari ya untuk benturan kepentingan itu. Nah, kemudian yang terakhir, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sebenarnya semua pemberian ya. Jadi pemberian dalam arti luas, semua bentuk pemberian itu disebut oleh gratifikasi. Namun tidak selamanya itu gratifikasi itu harus dilaporkan. Ada beberapa kategori-kategorinya. Ini yang ada aturan tersendiri dan mungkin perlu sesi khusus untuk membahas gratifikasi. Nah, ini juga di link juga sudah saya sediakan buku saku mengenai gratifikasi. Kemudian apa sih perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Seperti tadi sudah disampaikan, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, bisa juga komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, itu semuanya gratifikasi. Bahkan suap dan uang pelicin itu juga termasuk ke gratifikasi, karena kan suap atau pelicin itu memberikan sesuatu ya, memberikan baik itu entah uang atau janji atau apa. Namun itu lebih didetailkan lagi. Untuk suap, dia biasanya dilakukan oleh suatu korporasi. Jadi dan dengan jumlah besar. Nah, kalau uang pelicin ini biasanya individu ya, seperti misalkan kita sebagai pelayan, aparat pelayan di front office ya, ketika kita melakukan pekerjaan kita terhadap layanan yang kita berikan, ternyata si pengguna layanan ini berasumsi ingin lebih cepat dilayani, itu menyediakan amplop dengan isi uang seberapa. Itu dinamakan uang pelicin. Jadi uang pelicin dan suap juga sudah hampir sama, hanya beda dari kategori si pemberi dan nilai uang yang diberikan. Uang pelicin itu biasanya terkait individual dan nilai uangnya juga kecil. Sedangkan suap itu bisa dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan jumlah uang yang besar. Kemudian pemerasan tentu bisa kita bedakan ya, ketika kalau gratifikasi, suap, dan uang pelicin ini niatnya berasal dari si pemberi. Sedangkan pemerasan itu tindakan awalnya adalah dari si penerima. Jadi misalkan saya sebagai pemberi layanan nih, saya memeras
Bapak Ibu sebagai pengguna layanan, kalau mau dilayani harus kasih uang dulu. Nah, itu namanya pemerasan. Tapi kalau berasal dari si pemberi yang pengguna layanan, itu bisa masuk kategori gratifikasi, suap, atau pelicin. Kemudian untuk perbandingan kerugian negara dengan hukuman finansial koruptor. Nah, ini kalau misalkan ini ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti dari mana, mohon maaf saya lupa. Jadi selama 3 tahun ya, dari 2015 sampai 2018 itu dia membagi beberapa kategori untuk koruptor ya, mulai dari kategori koruptor kelas gurem itu dengan nilai kerugian negaranya itu kurang dari 10 juta atau nilai korupsi yang dia lakukan itu kurang dari 10 juta. Ada kemudian kelas kecil itu 10 sampai berapa juta ya, sampai terakhir kelas kakap itu di atas 25M. Nah, jika dibandingkan itu ada 85 terdakwa dari kelas gurem dengan nilai total kerugian negara itu sebanyak 468 juta, namun hukuman finansial yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung hanya sebesar 22,1 M, atau jika dibandingkan dengan total kerugian negara yang mereka lakukan itu sebanyak 47 kali lipat. Sangat besar ya, sangat tinggi. Namun ternyata jika dibandingkan dengan hukuman finansial yang diberikan ke narapidana kelas kakap, jadi untuk 104 terdakwa kelas kakap dengan nilai total kerugian negara sebanyak 68 triliun, ternyata hukuman finansial yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu hanya sebesar 700 miliar atau cuma 1/100. Nah, ini tentu saja kalau dari angka ini akan sangat jomplang ya, sangat beda sekali. Ini semakin membuktikan bahwa hukum di kita itu kadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dibandingkan jika yang kelas gurem saja di bawah 10 juta, itu total hukuman finansialnya bisa 47 kali lipat lebih besar. Namun untuk kelas kakap yang nilai korupsinya sampai triliunan, itu ternyata secara total hukuman finansialnya hanya 1/100. Nah, ini yang tentu saja entah mengapa ya, ini yang membuat hukum kita menjadi lemah ya, sehingga penegakan korupsi masih marak saja di negara kita. Terus selanjutnya untuk contoh kasus korupsi. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kanwil, yaitu ada salah satu contoh yang kemarin sempat menjadi topik berita ya, adanya kasus jual beli jabatan di Probolinggo. Ini di tahun 2021, ini melibatkan Bupati Probolinggo saat ini, yang jika historinya kita ketahui bahwa beliau itu 2 kali sudah memasuki periode kedua saat ini. Itu awalnya adalah istri dari bupati sebelumnya, di mana sekarang suaminya menjabat sebagai anggota DPR dari suatu fraksi. Kemudian suaminya itu dulu sudah 2 kali menjabat sebagai Bupati Probolinggo, kemudian karena masa jabatannya hanya maksimal 2 kali, dia merangkap pindah jadi anggota DPR. Nah, istrinya yang menjadi bupati selama 2 periode juga. Ternyata diketahui ini kasusnya adalah terkait dugaan suap, di mana si bupati yang bersangkutan itu menetapkan tarif untuk jabatan penjabat kepala desa. Nah, ini jadi sebelum ada pemilihan kepala desa secara serentak di Desember 2021 yang rencananya diadakan di 2021 ini, ternyata ada
aparat sipil yang ingin menyuap bupati tersebut supaya diberikan jabatan sebagai penjabat Kades yang kosong, yang status saat ini Kades-Kades itu adalah kosong karena belum dilakukan pemilihan Kades. Nah, bupati itu menetapkan tarifnya untuk jabatan penjabat Kades itu sebesar 20 juta setiap jabatan kepala desa, ditambah upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Nah, kemudian ini dilakukan terkena operasi tangkap tangan ya, baru di bulan apa itu. Nah, kemudian ada tersangkanya yaitu Bupati Probolinggo, Ibu Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Amiduddin. Ini suami bupati yang sekarang juga menjabat anggota DPR RI. Kemudian juga ada Dodi Kurniawan untuk Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan Camat Paiton. Ini yang si penerima suapnya. Jadi 4 orang ini tersangka penerima suap. Kemudian ada 8 orang sebagai pemberi suap, yaitu aparat sipil negara Pemkab Probolinggo yang ingin menjadi pejabat Kades. Nah, ke-22 orang tersebut itu dijerat pasal yang berbeda ya. Untuk penerima suap dijerat pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian untuk pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13. Nah, selanjutnya, pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini ada dasar hukum pemberantasan korupsi yang ada di negara kita, itu ada beberapa macam ya. Yang terutama adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Tipikor yang juga sebagaimana diubah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian ada PP Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ini juga sudah diubah terakhir kali ya, di tahun 2010-an, saya lupa. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Nah, untuk strategi dan rencana aksinya seperti apa? Ini ada 3 strategi yang sudah dilakukan oleh KPK ya. Yang pertama strategi represif. Apa sih itu strategi represif? Itu dia tentang pengaduan masyarakat atau dikenal istilah DUMAS dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi ke KPK. Nah, ini sudah disediakan sarananya baik melalui aplikasi, melalui hotline, ini juga sudah disediakan oleh KPK. Jadi setiap seluruh masyarakat ini bisa melaporkan langsung ke KPK terhadap oknum-oknum yang dicurigai atau diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Sudah banyak kasus-kasus korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK yang berasal dari pengaduan masyarakat. Kemudian yang kedua, strategi perbaikan sistem. Itu ada 2 tindakan yang sudah dilakukan, yaitu meminta seluruh pejabat atau penyelenggara negara itu untuk melaporkan LHKPN, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK secara langsung maupun melalui pos. Kemudian yang kedua, melaporkan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK melalui UPG, Unit Pengendali Gratifikasi. Nah, unit pengendali gratifikasi yang ada di Kanwil ini ada di seksi kepatuhan internal bidang SKKI. Kemudian yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Ini melibatkan masyarakat umum, ini mulai dari KPK ya. Nah, kemudian apa saja sih sikap siap anti korupsi yang ada di kita ini? Itu ada beberapa macam untuk sikap siap anti korupsi. Yang pertama yaitu sikap
berpikir kritis dan semangat melawan. Nah, berpikir kritis dan semangat melawan itu seperti apa saja? Itu tentunya kita juga harus ada nilai semangatnya, bagaimana berpikirnya juga. Kemudian ada juga sadar anti korupsi. Apa itu anti korupsi, mengapa perlu anti korupsi, dan bentuk anti korupsinya seperti apa, dan dampaknya itu seperti apa. Ini juga kita nanti pada saat nilai anti korupsi itu yang perlu kita bangun. Kemudian juga ada sikap siap berantas korupsi dengan juga berupaya mencegah korupsi. Nah, ini mulai dari diri sendiri kita upayakan untuk bisa mencegah korupsi. Juga kita bisa mengajak orang lain, baik rekan kerja, keluarga kita, saudara kita, atau segala macam. Atau juga bisa dilakukan dengan cara melaporkan orang lain. Nah, misalkan kita tidak ingin merusak hubungan kita dengan orang ke unit yang berbeda. Ini kita tentunya perlu mengetahui pertama untuk kategori inti nilai-nilai. Jadi sebenarnya secara keseluruhan ada 9 nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai dasar anti korupsi. Untuk yang masuk di kategori inti adalah yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian untuk kategori sikap ini kita harus adil, berani, dan peduli. Nah, contoh berani ini kita berani melaporkan atau berani mengingatkan terhadap rekan atau siapapun yang terindikasi akan melakukan tindak pidana korupsi. Juga dengan sikap peduli, kalau kita tidak peduli dengan keadaan atau rekan-rekan kita yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, tentunya akan bisa merugikan organisasi atau merugikan negara secara umum. Dan yang terakhir adalah untuk kategori etos kerja, yaitu nilai-nilainya kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nah, ini contoh negara yang berhasil menerapkan budaya anti korupsi ya. Jadi sebenarnya untuk kita ini, negara kita sering masyarakat menyebut korupsi itu sudah menjadi budaya di negara kita. Nah, ini yang perlu dibenahi ya. Jadi yang namanya budaya itu kan biasanya harus dilestarikan atau apa. Nah, ini yang kita coba bangun, bahwa yang di negara kita harusnya membangun budaya anti korupsi. Jangan sampai negara kita ini disebut jadi budaya korupsi. Nah, ini yang perlu kita ubah. Bahwa kita harus membangun budaya anti korupsi. Jangan membangun melestarikan budaya korupsi yang selama ini sudah terjadi ya. Nah, ini kita perlu mencontoh negara-negara lain. Tadi disampaikan contoh oleh Pak Kanwil di negara Singapura. Untuk Singapura itu memang nomor 1 se-ASEAN ya untuk yang menerapkan anti korupsinya paling tinggi itu dari. Namun secara dunia Singapura ini berada di nomor 3. Kemudian untuk nomor 1-nya yaitu negara Denmark. Tadi juga Pak Kanwil sudah sempat menyinggung. Nah, bagaimana sih tadi Pak Kanwil sudah menceritakan di Singapura penerapannya seperti apa. Nah, ini saya tambahkan untuk yang di Denmarknya sendiri, itu bagaimana dia bisa membangun satu budaya anti korupsi. Itu yang pertama, mereka itu mempunyai regulasi mengenai transparansi yang sangat baik dan diterapkan di berbagai sektor. Jadi semua aturan atau apapun itu sangatlah transparan sehingga bisa dipantau oleh masyarakatnya. Kemudian juga membuat semangat anti korupsi menjadi hal yang mainstream. Jadi bukan lagi hal yang anti mainstream, jadi itu juga menjadi hal-hal yang mainstream untuk semangat-semangat anti korupsi. Kemudian menerapkan zero tolerance terhadap korupsi di berbagai lembaga perintah. Jadi mereka itu di setiap instansi itu memiliki KPK-nya sendiri yang menangani kasus-kasus korupsi. Kalau di kita, KPK itu menjadi satu lembaga
khusus ya yang hanya ada di kantor di Jakarta ya selaku pemerintah pusat. Namun di Denmark itu setiap instansi itu memiliki unit yang berperan sebagai KPK-nya instansi tersebut. Kemudian publik juga bisa berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan korupsi di instansi itu. Ini juga sudah kita coba terapkan ya di Indonesia ya untuk publik berpartisipasi melaporkan. Kemudian setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatannya. Nah, ini juga sebenarnya sudah disadur oleh pemerintah kita ya, ada beberapa pejabat tertentu yang mensyaratkan pelatihan anti korupsi sebelum menduduki jabatan tersebut. Nah, lantas bagaimana status kita nih, status Indonesia nih dibandingkan nih untuk anti korupsinya? Nah, berdasarkan nilai Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Independen Internasional, jadi ada satu lembaga yang melakukan survei terhadap indeks persepsi korupsi setiap tahun. Nah, untuk Indonesia di tahun 2020 kemarin ternyata hasilnya sangat miris ya. Kita untuk nilai CPI Indonesia itu meraih nilai 37 poin. Nah, ini turun dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yang nilai CPI-nya sebesar 40. Nah, kemudian peringkatnya juga otomatis mengalami penurunan drastis ya. Dari tahun 2019 itu kita berada di posisi peringkat 85, namun di tahun 2020 kita menurun hingga berada di posisi 102. Ini tentunya sangat miris ya buat negara kita yang dari segi persepsi korupsi oleh masyarakat ini ternyata masih sangat rendah ya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Itu di ASEAN ini juga kita tidak berada di peringkat 3 besar atau 5 besar. Ini tentunya hal yang bisa dibilang memalukan ya. Nah, ini yang harus kita ubah dengan ya sedikit demi sedikit, sekecil apapun kontribusi kita dalam hal penanganan korupsi ini dapat mengubah budaya kita menjadi dari yang budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Nah, untuk contoh layanan publik berintegritas, nah ini yang di Kanwil ini sudah menerapkan tahun ini ya, mulai tahun ini ya, juga dalam rangka pembangunan zona integritas itu yaitu dinamakan ada komitmen dari Kanwil khususnya dari front office ya untuk adanya makan siang gratis nih jika tidak ada petugas FO saat jam layanan. Jadi ini mengindikasikan integritasnya petugas layanan Kanwil ketika tidak melayani sesuai dengan jam layanan. Nah, ini ada komitmen memberikan kompensasi ke pengguna layanan. Kemudian juga dulu di KPPN Tanjung Selor juga ada satu kegiatan yang dinamakan ngopi, yaitu ngobrol perihal zona integritas. Kemudian untuk layanan KPPN di lingkup Kaltara dulu ya sebelum adanya pandemi COVID ini juga ada yang dinamakan Kayan, Kilat, dan Sebatik. Ini untuk komitmen terhadap layanan antrian tatap muka ya pada saat dulu tatap muka. Jika berapa menit belum dilayani, ini langsung mencet tombol atau untuk segera dilayani. Nah. Lalu seperti apa indikator keberhasilan implementasi anti korupsi di Kemenkeu nih? Itu bisa dilihat dari yang pertama, jika semua pegawai punya budaya malu dan etos kerja tinggi. Malu di sini dalam arti malu melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke korupsi, apalagi tindakan korupsinya itu juga etos kerja tinggi, mulai dari tadi juga nilai etos kerja yaitu kerja keras, kita harus juga
Selain kerja keras, kita sederhana dan juga mandiri. Kemudian disiplin dalam bekerja. Nah, ini tentunya dalam masa WFH, WFO, WFHB ini kita sendirilah yang harus menerapkan disiplin, karena absensi itu bisa dilakukan dimanapun, tidak harus ke kantor. Nah, ini juga membutuhkan kedisiplinan kita. Begitu juga dengan kejujuran, kita absen sesuai dengan jam kerja. Jadi, nah terus kemudian yang keempat itu wajib pajak dan stakeholder akan merasa nyaman, tidak ada suap dan KKN. Kemudian penerimaan negara akan meningkat. Nah, oke. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi penyuluhan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa segera ditanyakan saja langsung, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Mas Adit. Yang pertama, izin bertanya, apakah ada cara untuk menyamakan persepsi mengenai gratifikasi, konflik of interest, dan tindak pidana korupsi lainnya seperti yang ada pada paparan sebelumnya, karena feeling correct atau incorrect pada tiap-tiap orang berbeda. Contohnya dalam rangka mendukung DigiPay, vendor yang ada menawarkan barang atau jasa yang sedikit lebih tinggi dari rekanan biasa. Persepsi orang dapat berbeda dalam hal efisiensi harga dengan konsekuensi mendukung kebijakan baru. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Untuk Mas Adit, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan apakah ada cara untuk menyamakan persepsi mengenai gratifikasi, konflik of interest, dan tindak pidana korupsi lainnya, itu ada, Mas. Sebenarnya lebih ke pendekatan ya, bisa dilakukan sosialisasi. Sosialisasi ini juga sudah rutin sebenarnya dilakukan. Namun pada saat berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, misalkan dalam hal ini tadi disinggung mengenai DigiPay terhadap vendor, ini juga kita sebagai si aparat pemerintah itu melakukan pendekatan juga ke vendor bahwa untuk tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan terkait gratifikasi, konflik of interest, ini bisa kita sampaikan langsung ke si vendor secara intimasi ya, pendekatan ya, secara langsung persuasi segala macam. Jadi bahwa pada saat pelaksanaan vendor atau DigiPay ini, ketika dia menawarkan barang atau jasa yang lebih tinggi dari rekanan biasa, kita tanyakan dulu nih kepentingannya untuk apa dan untuk siapa. Kalau misalkan itu buat istilahnya itu pemberian buat kita, ini kita langsung bilang ini tidak perlu seperti hal-hal seperti itu, sesuai dengan ketentuan saja, ketentuan yang ada dilakukan, karena itu termasuk kategori ke gratifikasi atau ke kategori yang lain. Nah, ini yang memang perlu rutin kita berikan pengertian dan edukasi langsung ya ke vendor yang bersangkutan. Karena walaupun sudah rutin dilakukan sosialisasi, namun mungkin ketika pendekatan langsung itu bisa lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi. Nah, ini yang perlu peran dari para pejabat yang terlibat untuk memberikan pengertian persepsi kepada si vendor atau rekanan. Ini itu yang bisa saya jawab. Gimana Mas Adit? Monggo, apakah ada tanggapan? Mana Mas Adit? Enggak kedengeran. Enggak kedengeran Mas Adit suaranya. Enggak masuk. Baik, terima kasih Mas Adit. Silakan ada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan sebelum nanti kita masuk kuis. Nah,
Jadi tanyakan dulu ke saya sebelum saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian melalui kuis. Izin bertanya, Mas Fajar. Silakan Mas Rino. Kita kan sering dengar ya di media-media bahwa korupsi itu kan sering disebut kejahatan luar biasa itu. Sebenarnya filosofinya apa sih? Kenapa disebut kejahatan luar biasa? Mohon penjelasannya, Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Rino atas pertanyaannya. Tadi disampaikan ya, itu istilah yang sudah sering kita dengar memang bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Ini termasuk ke dalam salah satu kejahatan luar biasa yang sudah ditentukan oleh undang-undang juga. Itu antara lain ada korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, dan narkotika. Nah, kenapa sih korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa? Itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama, korupsi itu berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Jadi siapapun, apapun posisi kita, jabatan kita, dimanapun kita berada, itu tetap memiliki potensi untuk melakukan korupsi. Minimal nih, misalkan kita sebagai pegawai, korupsi yang paling sering biasanya dilakukan oleh pegawai itu terkait jam kehadiran atau kehadiran jam absen atau apapun. Nah, itu korupsi kecil yang mungkin kecil atau apapun, yang jelas itu salah satu bentuk yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak hanya uang ya, jadi korupsi di sini tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa waktu, kesempatan, atau segala macam. Kemudian yang kedua, itu korupsi itu mempunyai korban random ya, acak. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak peduli siapa korbannya, tidak menargetkan siapa korbannya, tapi yang dia lakukan itu yang penting adalah mengkorupsi uang yang dia dapatkan. Jadi mau uangnya itu ternyata berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia, kayak misalkan kita pernah dengar dana bantuan sosial untuk gempa di Nusa Tenggara Barat ternyata dikorupsi. Nah, itu kan sebenarnya sangat berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan itu ya. Bahkan yang terakhir itu Menteri Sosialnya sendiri menjadi salah satu tersangka korupsi untuk dana bansos pandemi COVID. Nah, ini yang dampaknya juga secara luas. Jadi tidak menargetkan orang tertentu. Kemudian yang ketiga, itu kerugiannya besar dan meluas. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa korupsi ini memiliki dampak kerugian yang sangat besar dan meluas, apalagi jika nilai korupsi yang ditentukan itu korupsinya mempunyai nilai besar. Sebenarnya dengan nilai uang yang besar tersebut itu sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan negara lain, seperti ketika bansos untuk penderita yang mengalami gempa atau yang terdampak pandemi COVID, itu digunakan untuk kepentingan mereka, kebutuhan mereka, namun malah dananya dikorupsi. Tentu akan sangat merugikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, yaitu korupsi itu bisa terorganisasi atau oleh organisasi. Jadi korupsi bisa dilakukan oleh kelompok perorangan ya, secara terorganisir. Kayak misalkan dulu di beberapa instansi pemerintahan, ya mulai dari pimpinan, bawahan, sama ya atasan, rekanan maupun bawahan, itu membentuk satu sistem sendiri ya, sistem dalam tanda kutip. Ini yang melakukan korupsi. Jadi sehingga mereka tidak saling melaporkan karena mereka turut melakukan. Dan korupsi juga bisa dilakukan oleh satu organisasi dalam hal ini rekanan atau perusahaan. Nah, itu yang contohnya juga ada beberapa perusahaan yang melakukan korupsi. Nah, keempat hal tadi itulah yang menyebabkan korupsi itu
disebut sebagai kejahatan luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Reno, apabila ada yang ingin ditanggapi. Sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Reno. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Izin Mas Fajar. Ya, izin bertanya, sampai saat ini kan korupsi masih marak terjadi ya di Indonesia. Terus apakah ada bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk mengurangi korupsi? Itu Mas Fajar. Terus penyuluh anti korupsi itu apakah hanya untuk ASN, enggak kepada menyuluh kepada pihak swasta ya? Karena lebih sering pihak swasta yang memberikan suap kepada instansi pemerintah. Terus sampai sejauh mana penyuluh itu aktif itu, maksudnya dampaknya kepada instansi pemerintah. Mungkin itu aja Mas Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rasmat pertanyaannya. Untuk yang pertama, apa saja bentuk pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK, itu ada macam-macam ya. Termasuk saya ini dalam hal satu kegiatan yang dilakukan oleh KPK, yaitu merekrut penyuluh anti korupsi. Nah, KPK merekrut penyuluh anti korupsi ini tidak terbatas kepada ASN saja, untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya juga. Jadi pihak manapun, pihak siapapun ya, baik dari ASN maupun publik dalam arti luas, baik yang dia ASN atau swasta atau lembaga masyarakat, itu juga sudah ada banyak yang direkrut oleh KPK sebagai penyuluh anti korupsi. Namun sebelum dia menyandang status penyuluh anti korupsi, ini KPK melakukan yang namanya diklat ya, diklat penyuluhan anti korupsi, itu untuk mempersiapkan orang-orang tersebut untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi yang sebagaimana contohnya adalah yang saat ini sedang saya lakukan. Kebetulan saya posisinya saat ini adalah sebagai ASN. Nah, kemudian yang kedua, itu KPK juga sudah mulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan bekerjasama dalam kurikulum pendidikan. Ini mungkin tidak dalam satu bentuk mata pelajaran tersendiri, tapi sudah nilai-nilai anti korupsi itu ditanamkan dalam beberapa materi ajar yang diberikan, baik kepada di jenjang pendidikan formal maupun di jenjang pendidikan informal, dalam diklat atau segala macam, itu sudah dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan instansi-instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, maupun juga dengan BUMN atau pihak swasta. Kemudian yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang anti korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dalam kegiatan formal ya, sosialisasi juga bisa dalam bentuk iklan. Nah, iklan-iklan yang anti korupsi yang pernah kita saksikan di televisi, kemudian ada slogan moto no korupsi, terus kemudian gerakan anti korupsi. Ini beberapa hal atau kegiatan yang sudah coba dilakukan oleh KPK untuk mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Namun memang walaupun saat ini masih marak ya, tetap marak, bukan berarti pencegahan itu tidak efektif. Ya mungkin memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau tidak sebentar ya untuk membangun suatu budaya anti korupsi. Ya semoga dalam waktu yang tidak lama ini budaya anti korupsi ini bisa terbangun dan juga berdampak kepada mengurangnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi ditanyakan, bagaimana jika peran penyuluh nih untuk ke swasta. Jadi sebenarnya untuk penyuluh tadi juga sudah saya sampaikan, penyuluh itu tidak terbatas pada ASN saja. Status-status penyuluh itu ada yang profesinya sebagai ASN, ada yang profesinya sebagai swasta, guru, terus
pengusaha atau segala macam itu dari berbagai macam profesi, ada yang sebagai ibu rumah tangga, itu pun ada yang sudah berstatus sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, ini juga penyuluhan ini juga dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, bisa ke anak-anak kecil. Kita sudah Izin Mas Fajar. Suaranya ke mute Mas Fajar. dari kapan ya unmute-nya? Barusan. Barusan ya? Oh, kirain dari awal. Oke, izin lanjut. Eh, terkait yang penyuluh anti korupsi ya, itu bisa dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat ya. Karena penyuluhnya pun itu berasal dari segala lapisan masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai ASN, ada yang sebagai guru, dosen, terus ibu rumah tangga, pengusaha, swasta. Ini ada beberapa yang sudah menyandang status sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, itu juga dilakukan ke minimal ke keluarganya sendiri ya, misalkan ke si keluarga penyuluh untuk menanamkan budaya anti korupsi. Nah, itu juga bisa ke tetangga. Jadi istilahnya efek riak atau efek domino ya. Jadi mungkin kita coba bangun budaya anti korupsi ini melalui lingkungan terdekat kita dulu ya, baik lingkungan terdekat penyuluh maupun lingkungan terdekat yang orang-orang yang sudah disuluh. Nah, itu secara luas Mas, bisa ke semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga apa ya Mas Rahmat ya? Mohon maaf pertanyaannya lupa saya. Oh, kalau dari segi efektivitas mungkin secara kasat mata kita lihat masih banyak ya status kasus-kasus korupsi. Ya itu tadi yang bisa saya sampaikan bahwa mungkin saat ini belum efektif ya, tapi bukan berarti hal itu tidak sia-sia lah, sia-sia dilaksanakan bukan, namun justru ini yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar supaya apa yang kita bangun dari budaya anti korupsi maupun budaya pencegahan anti korupsi ini bisa berdampak di beberapa tahun ke depan, di depannya ya, semoga tidak dalam waktu yang lama. Seperti halnya kita ingin membangun sesuatu ya, membangun dinasti, membangun kayak misalkan klub bola aja lah. Satu klub bola itu ingin membangun mencapai prestasi kan dia harus membangun tim yang solid. Nah, untuk membangun tim yang solid dan permainan yang bagus hebat untuk bisa mendapatkan prestasi itu tidak memerlukan waktu yang bisa jadi lama. Nah, ini yang mungkin saat ini sedang kita alami, negara kita alami, bahwa kasus-kasus korupsi masih marak, tapi dengan gencarnya tindakan kegiatan-kegiatan pencegahan itu yang mungkin di generasi-generasi muda ke depan itu nanti akan berdampak, sehingga semakin tahun semakin ke depan itu kasus-kasus korupsi bisa berkurang atau bahkan hilang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanggapi, Mas Rahmat? Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini akan saya tampilkan kuisisnya. Sepertinya sudah tidak ada ya, dan bentar lagi mau Jumatan, jadi segera saya tampilkan, izin menampilkan kuis dulu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk join kuisisnya di kode 458652.
WA-nya kebuka, Mas. Iya, iya. Ya, siapa ya? Untuk chatting sama Alisa kok dihapus ya? Mas Fajar itu Desi Ardilani itu Bagas, Mas. Oh, Bagas Bapak sudah sini, ganti guys. nama ya. Masih ada lagi gak ya? Kayaknya udah 32 nih. Oke, kita mulai saja ya untuk khususnya. Oke, 33 nambah lagi. 34. Masih ada yang mau join? Masih ada yang mau join. Oke, siap. Mas izin. Nah, Siapa tuh? Ayo, satu lagi. 35. Udah cukup. Ayo, dua lagi. Apakah akan menyentuh angka 40? Kayaknya sudah ya. Kita mulai aja ya. Untuk quizisnya. Bungkus. 3, 2, 1.
Mas Yapan, Kak Yapan, Mbak Aliza. Kemarin siapa nih? Tinggal satu lagi, Mas atau Mbak War. Disangka Gunggung
Di mute ternyata. Mohon maaf. Sudah selesai kuisnya. Terima kasih. Tadi pemenangnya ada Mbak Birgita, Mas Dava, dan Mbak Aurora. Selamat sekali lagi. Dan untuk rekan-rekan yang lain juga terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi ini. Terus juga mengingatkan mohon kesediaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga untuk mengisi form evaluasi yang ada di link yang sudah diberikan tadi. Mungkin itu saja dari saya secara sekilas merangkum apa yang sudah kita sampaikan tadi kita terkait korupsi, yaitu mengenai apa itu korupsi dan bagaimana dampak segala macam biaya yang ini korupsi yang perlu kita sekali lagi mari kita bangun budaya anti korupsi khususnya minimal di unit kita tercinta yaitu Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara, juga di lingkungan terdekat kita. Sekian dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Terima kasih telah mengikuti GKM pada hari ini. Sampai jumpa di GKM minggu depan. Dan mohon izin roomnya saya tutup. Terima kasih.